Dedi nggak mungkin salah lah gitu. Selalu benar. Iya selalu benar gitu loh Kak. Terbukti. Iya, benar kan? Benar. Dengan Dedi Ivan ya, saya mentoring itu flashbacknya 2013-14 deh. Yakin? 13 antara range-nya itu deh 12-14 lah. Belum intens. Lama juga ya. Intensitasnya belum sih. Hanya kalau dibilang itu jadi momentum gitu ya. Saya di posisi terpuruk banget ya. Waktu saya S1 di semester 5 dapat skorsing, terus saya pulang ke rumah. Itu benar-benar kayak di pengasingan gitu ya, di padang gurun. Aduh, nggak ada teman-teman saya di S1 itu nggak ada yang ingat karena saya bilang nggak ada ingat saya itu karena yang hubungi itu nggak ada. Dulu masih zaman BBM sama chatting. BlackBerry. Bukan chatting. Iya. BlackBerry Messenger. Iya, sama dan handphone saya itu belum BlackBerry, masih yang polifonik. Biasa. Jadi di depan itu SMS. Wah, itu saya pertama dapat SMS kan senang gitu. Itu kayak impression di saya, terus telepon. Itu nggak rutin, cuman berkala aja. Ternyata itu yang awal untuk saya itu, wah, ada orang yang memperhatiin saya di kala semua dunia ini tidak ada merhatiin saya pada waktu itu. Dunia, bukan Tuhan, dunia aja. Banyak kali ya. Oke. Tapi itu jadi sejak saat itu Dedi Ivan itu saya skorsing ya. Dedi itu masih punya perencanaan. Mau narik saya kembali ke Surabaya, nggak kuliah tapi jadi staf di pastoral itu di Johor gitu kampus saya. Tapi memang Tuhan izinkan itu nggak terjadi lah karena ada tujuan lain. Akhirnya bagi saya siapa waktu itu gitu. Dan saya nggak terlalu kenal Dedi Ivan waktu itu, tapi itu membekas sekali. Kenapa kayak orang indie dong nggak? Dong kasihnya orang indie kalau ngomong tuh rada-rada puitis gitu ada. Oh, dia memang begitu. Akhirnya saya balik ke Surabaya dan perlahan komunikasi keterlibatan ada, dipercaya jadi asistennya. Itu saya sudah lulus S1 dan berjalanlah sampai hari ini. Ya puji Tuhan lah, banyak hal-hal transformatif. Asik. Jadi banyak hal yang keren nih saya bahasanya. ngalami, banyak transformasi diri. Asik. Sampai hari ini. Tuhan izinkan jadi saya nggak ada jatuh bangun. wih, Kemarin di podcast pertama banget, jadi ngerangin. Bukan nggak jatuh bangun. tengkurap deh. Ngesot tuh. Udah nggak gini lagi ya. Tapi lebih unik ya. Nggak tahu kamu, pasti saya yakin kamu ngalamin itu nantinya. Saya di Discipleship itu jalan, mentoring jalan. Tapi pernah satu event itu Dedi itu biarin saya tuh sendiri. Saya punya masalah, Dedi event tuh benar-benar biarin saya sendiri. Saya nanya nggak, dia kayak nggak mau reaksi aja gitu. Udah pernah cerita belum nih? Di mana? Cerita ke sini. Iya. Udah. Dulu kan Mantap. Kirain dadakan. Gimana nih? Wah, jadi kayak Dedi itu sama kayak ketemu mentor, goalnya adalah saya yang harus menemukan jawaban dari masalah saya sendiri. Tugasnya my mentor Dedi Ivan itu ya follow up saya, equip saya, develop saya, utilisasi apa yang saya punya. Progresnya ya capek sih, tapi apa ya, senang juga sih. Ternyata saya bisa ya gitu. Ada kebanggaan tersendiri ya. Senang sih, senang. Nah kalau aku nih kan anak baru nih Kak. Oke, kita pelonco dulu ya, boleh ya. Aku kan anak baru ya, jadi kayak ternyata lumayan juga. Iya. Setelah podcast aku ngerasa kayak capek sih itu. Capek. Terus maksudnya jangan sebut podcast kali ya. Setelah mentoring beberapa kali itu, Ya kan mentoring kita kan bukan hanya karena podcast ini. Bukan. Real life Setelah pun ketemu jadi. mentor. iya, pokoknya setelah di mentoring berapa kali itu rada capek. Nah di podcast sebelumnya aku makanya tadi kita berdua sempat ngomong yang kayak ada momen di mana kita tuh kayak podcast yang tadi yang tadi
kita ada momen dimana kayak pas udah mentok udah nggak tahu, terus ya udahlah kayak gitu bentar deh gitu, kayak ada capek gitu kan. Nah aku kayaknya lagi mengalami itu. Jadi kayak pas ini kan masalah hidup tuh kan bukan satu gitu, Yes. jadi kayak banyak kan, Yes. segala area gitu. Jadi kalau mau diibaratkan kita kayak orang yang disudutkan gitu kan. Kerjaan nusuk, keluarga nusuk, terus apa kayak lagi? gitu pribadi nusuk, Karir nusuk, kuliah nusuk. kuliah anjas. Ya kuliah lah. Oke, ya udahlah kuliah nusuk. Terus Kuliah baru mulai lagi kan. terus apa lagi? Udah cukup lah cukup. Loh, deh. tunggu. Angka sempurna 7 kan? Oh, asik. Karena kalau 6 kamu daging loh. 6 belum. Pasangan hidup lah deh. 6 belum ya? Pasangan hidup relationship. Relationship. Nah, itu Akhirnya kan kamu jadinya kayak di pojokan gini kan. Jadi semua itu yang 7 tadi tuh Merasa- ya. menuntut kita untuk bisa perfect lah. Maksudnya Iya. kasih yang terbaik. Terus jadi kayak ini jadi curhat aja lah Det, karena kan aku ngobrol sama Dedi 1 minggu ini baru hari ini dong. Baru hari ini ya. Selama Maksudnya 1 minggu ini ngobrol seintens ini baru hari ini dong ya. Iya. Biasanya kan Dedi masih bisa nanya tuh. Maksudnya biasanya Dedi masih nanya, "Cak, apa kabar? Kerjaan?" gitu masih. Ini 1 minggu ini tuh bener-bener yang kayak gitu. Nah, the reason why aku rada mengisolasi diri gitu. Kayak jangan ketemu Dedi dulu. Nanti di challenge. Oh, takut. Iya. Rada takut. Takutnya adalah karena Ini aja belum selesai nih. ini belum masih selesai. belum dipraktekkan. Iya, Please, jangan Dad, ditanyain please, lagi. Dad. Jangan ditanyain lagi, jangan di challenge lagi, please deh, jangan dikasih informasi lagi gitu loh deh. Maksudnya kayak Iya juga sih. burn out gitu. Kamu juga gitu ya? Dulu. Dulu ya. Oke lanjut. Jadi aku udah tulis beberapa nih, Dad, biar aku nggak. Iya, betul. Ya, jadi minggu ini yang muncul tuh yang pertama pengen isolasi diri. Nah, yang sudah nonton podcast ini pengen isolasi diri juga? Lanjut. Mantap pertanyaannya. Oke, nggak pengen berkomunikasi dengan orang lain. Nah, Jadi introvertnya jadi tingkatannya Bertambah jadi ya. bertambah. Can't stop thinking, nggak bisa berhenti overthinking. Nggak bisa berhenti berpikir. Iya, Jadi pikir terus. mikir terus. Apa yang dipikirin? Yang dipikirin adalah, aduh harusnya kan Dedi udah kasih tahu yang ini. Kok aku nggak bisa ya? Kok Oke, nggak bisa oke, ya? ya, betul. Aduh, pas bentok yang misalkan pekerjaan gitu, harusnya Dedi udah kasih arahan nih. Cak, better kamu kasih tahu ini misalkan gitu. Yang kamu harus lakukan di kerjaan, better ini gitu-gitu. Terus pas ketemu masalahnya yang bener nih, yang harusnya aku sampaikan adalah yang arahan Dedi, aku malah gak kasih tahu. Walaupun tahu. Walaupun tahu ada banget. sense itu timbul. tahu Tapi- kalau harus melakukan itu, tahu tapi- harus, tapi nggak bisa Nggak dilakuin. mampu. Kayak Atau belum Kayak- mengerti. Nggak. Bukan. Dia ngerti. Ngerti. Tahu. Karena ingat kan? ingat, Ya. ingat bahkan langsung langsung bisa connect saat itu juga dengan Harus gini nih. harus gini nih gitu Tahu. dengan arahan Dedi. Tapi untuk bisa action melakukan itu tuh rasanya susah banget. Kamu lebih berarti maksud kamu berarti kamu memilih untuk tidak melakukan action. Betul. Itu ya, oke. Betul. Karena maksudnya tahu benar tapi masih lihat kondisi nggak kelihatan. Masih lihat kayak kondisi orang, diri aku. Kalau aku kasih tahu kira-kira aku gimana nih gitu Iya. posisinya. Jadi kayak bukan menyatakan yang seharusnya dinyatakan gitu. Nah, karena nggak bisa lakukan itu, endingnya aku juga ngerasa endingnya adalah feeling guilty. Jadi setiap hari tuh tidur feeling guilty, bangun feeling guilty, lagi apa feeling guilty gitu. Sampai ada momen dimana berapa hari kemarin tuh aku lagi ngerjain ini, aduh Cak, gitu kayak tiba-tiba aja gitu ngomong, aduh Cak, itu kan harusnya gini gitu. Padahal lagi masak. Terus lagi mandi, ya itu kan Cak. Kayak gitu sih, kayak bener-bener kayak apa ya, kita bilangnya tuh kayak kamu nggak bisa berhenti mikir kok kamu tuh salah bertindak, salah berkeputusan, terlambat bertindak, terlambat ini, terlalu lama menunda gitu itu terus sampai jadi kayak aku sampai mikir, oh berarti aku nih tipikal yang apakah aku nggak bisa menentukan prioritas aku padahal udah dikasih tahu. Terus ada momen dimana aku mikir gini, dulu di podcast pertama aku bilang
aku berdoa banget buat Tuhan untuk aku dapat mentor. Sekarang pas udah dapat mentor, udah dikasih tahu, jadi susah banget Kak. Malah jadi stres. Jadi rasanya nggak mau ketemu Dede, nggak mau ketemu Mami. Rasanya kayak pas banget juga sih 1 minggu ini full banget deh, full banget. Harusnya biasa aja tapi badan, pikiran kan nggak bisa berhenti. Badan di forsir juga. Jadi rasanya kayak mau sakit nggak jadi, capek banget juga iya, mau sakit nggak jadi, udah mau flu nggak jadi juga. Gitu loh Ded. Kamu belum menyampaikan, menurut Dedi loh, kamu belum menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan. Kamu hanya membuat daftar yang kamu alami. Tapi Iya, kamu belum menyampaikan dari hati kamu, yang kamu maksud dengan sudah capek itu apa? Daftar. Podcast apa? Enggak, saya juga menemukan yang sama. Karena saya pernah seperti kamu. Dan saya merasa gini. Oke, saya sudah dengar, tapi saya belum merasa kamu ngasih tahu apa yang mau kamu sampaikan. Aku ngeliat dia dengerin aku aja, rasanya aku udah pengen cepet selesai. Takutnya dia kelamaan denger gitu loh. No, benar. Belum. Yang kamu bicarakan itu betul list, daftar listnya. Daftar list. Jadi kayak gini, di otak kamu itu penuh dengan daftar. Oh, ini nggak bisa, ini gagal. 2, 3, 4. Waduh, ini semua gagal. Sampai di list yang kesekian, kan hari berjalan terus ya. Betul. Sampai list yang kesekian, karena tumpukan gagal tiap hari, terus, wah nggak bisa deh. Nampaknya nggak akan bisa. Saya harus mutusin, saya nggak sanggup. It's heavy sih buat aku. Ya, untuk menyatakan itu aja susah. Susah banget. Kayak aku sampai kayak fokus aja dong. Mau ngomong lagi kuliah semester depan sampai kayak gitu. Oke. Kayak nggak mau lagi yang ini aja cancel, ini tertunda sampai kayak gitu. Jadi nggak mau ngomong sama orang lain karena diri sendiri it's too much in my head, kayak ngomong terus gitu. Jadi kalau mau dengerin orang lain tuh udah dengerin apa aja nih, Dad, apa aja di sekeliling aku tuh aku udah kayak stop ngomong gitu, aku sampai diolis gitu. Iya. Atau kamu jadi karena informasi itu dari mentoring itu banyak, jadi kamu punya standar baru. Bisa dikatakan begitu juga sih. Jadi muncul kayak oke, berarti aku harus ini. Pas giliran mau action, dikasih Tuhan nih kesempatan buat praktek proses kan, susah. Nah, kurang lebih kan ada 600 hukum Taurat tuh, ada kurang lebih 600 Talmud ya baca. 668. Pusing gitu. Berapa? 668. Iya, kurang lebih 600-an. Namanya Talmud ya. Talmud itu berkaitan dengan Ibrani lah, orang-orang Yahudi. Iya. Jadi prinsipnya kan ada hukum yang begitu banyak yang harus dijalani, dihidupi setiap hari. 600. 6 sekian. Ya 68 sekian lah. Satu aja. Kalau masih hidup besok, Red. Kalau masih hidup. Satu hari satu aja butuh berapa tahun ya? Iya. Paulus bilang kan, tidak bercacat dalam hukum Taurat. Berarti Apa sih artinya, Dad? ada manusia yang bisa dong. yang berani berkata. Connect, Dad, maksudnya gimana, Paulus Dad? bilang dia tidak bercacat dalam hukum Taurat. Kan kita bilang 660. Jadi maksudnya dia hidup menurut hukum Taurat. Iya. 660 sekian dia Jadi hidup. ada manusia yang berani menyatakan dirinya dalam hal melakukan hukum Taurat dia tak bercacat. Please, jangan terlalu. Oke. Berarti ya. Kamu bilang, waduh, nggak sanggup. Ya. Baru 7 kali aja, baru 7 prinsip. Belum lagi yang lain ya. Belum. Memang siapa yang sanggup melakukan hukum Taurat? Pertanyaan Dedi. Melakukan hukum ini siapa yang sanggup sih? Memangnya Dedi ada? Ivan sanggup. Dedi Ivan sanggup. Enggak. Oke, kalau kamu tanya Dedi Ivan, dia nggak sanggup, jangan tanya saya. Ya. Apalagi saya. Mari kita sama-sama minum dulu. Kita sama-sama mengatakan bahwa kita tidak sanggup. Kita nyatakan diri kita. Tidak sanggup. Kita betul-betul sama sekali tidak sanggup. Kemarin ya jadi teringat kan. Ingat gak yang kemarin dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13?
Aku buka. Nggak bisa gitu ya. Filipi 4 Ayat 13. Filipi 4. Oke. Ayo Cah, baca Cah. Aku. Hmm, Kok lama kali bukanya? sabar. Oh iya, sabar. Oke. Namun baik juga perbuatanmu. Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Titik. Oke, BIMK bicara apa? B- Punya enggak? Enggak punya. Bahasa Indonesia masa kini. Aku ada. Ada kan? Ada. Ayat 13 ya. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Rupa keadaan yang tadi. Kadang firman Tuhan tuh kenapa ya udah dibaca, ya pas diginiin lagi kayak mau ditabok. Gue udah bilangin lu kan. Tapi Dedi bilang betul-betul. Dedi nggak ada. Jujur sama kalian semua yang podcast kata nggak ada satupun manusia yang sanggup melakukan hukum Taurat. Mesti dipepet seperti kamu ya. Paulus bilang itu sampai pada jemaat Roma semua dipepet betul-betul sampai merasa memang siapa yang mau bikin setting up kebenaran. Oh harus begini, harus begitu. Terus nanti kalau sudah bilang begini ternyata kita langgar pula. Sudah bilang peraturan-peraturan begini kita sendiri yang melanggar kita punya peraturan. Sendiri ya. That's why aku kirim chat kondisi aku ke Dedi. Aku bilang di bawah. Kayaknya aku pura-pura bahagia. Aku bilang ke Dedi, aku kirim chat ke Dedi. Ceritain kan kondisi ini. Terus aku bilang di bawah kayaknya aku pura-pura bahagia gitu. Ada momen kenapa aku bilang pura-pura bahagia. Kalau di kos-kosan kan aku sendirian Kak. Kalau aku lagi sedih, aku lagi gimana, ya cuman aku yang tahu. Di rumah ini Kak harus ketemu Dedi, mesti nyapa Mami, mesti ketemu Shena. Terus kemana tuh perasaan-perasaan terpuruk? Berarti kan ada switch. Iya kan Den? Bisa jadi sih. Harus begini, Iya. harus begitu. Jadi pas ketemu orang rumah, di switch jadi bahagia. Di luar rumah, di switch jadi tertekan. Atau memang kamu punya rule, itu ada rule baru. Rule kamu ketemu rule baru dan rule baru ini lebih influence gitu loh. So you nggak bisa ngikutin ini. Ini nggak. Kamu harus ngikutin rule-nya kamu ke sini. Yang baru, Uh-uh. informasi baru dari Dedi maksudnya. Nah, maksud saya dia punya aturan sendiri. Waktu kamu di kosan kan aturan kamu ya aturan kamu, freedom kamu di sana. Iya. Tapi waktu masuk ke rumah, satu rumah dengan Dedi, aturan kamu ini kan nggak jalan nih. Iya sama sekali. Karena ada aturan baru. Iya. Sehingga kamu krisisnya di situ. Iya, jadi Apakah kayak itu? kayak I don't have privacy. Nah, karena kamu sudah privacy itu, hello, ini kosanku, ini duniaku, Iya. mau nangis ya nangis saja. Iya. Nggak ada yang tahu tiba-tiba di sini mau nangis, gak enak nanti, Dedi bilangnya apa, cengeng lah, atau gimana? Nah, benar. Harusnya kan aku chat ke Dedi juga, aku bilang ke Dedi harusnya tuh aku ceritain kan. Tapi problemnya adalah kayaknya kelihatan terlalu banyak gitu. Ya, tadi kamu bilang apa coba? Nanti coba nonton podcast ini lagi ya. Kamu akan tahu bahwa yang kamu ngomong adalah harusnya. Iya, Harusnya begini. Udah banyak ya Dit ya? Harusnya begitu. Banyak. Banyak ya? Oh, iya sih. Kamu sih ini ya. Kasih pandangan. Sebelum kamu gabung di sini pun, benar nggak analisa Dedi bahwa di sana pun harusnya kayak gini, baiknya kayak gini nih. Oke. Eko ini harusnya baiknya kayak gini. Iya. Eca ini harusnya baiknya kayak gini. Iya. Ya still the same sebenarnya, maksudnya mau di sini mau di sana, cuma bedanya ya ekspresifnya lebih free di sana aja deh gitu. Atau mungkin kita yang mau mengatur perubahan itu ya. Iya. Bener juga Kak. Jadi capeknya itu benar kamu. Capeknya itu adalah karena kamu berperang melawan diri kamu sendiri Iya. dengan kekuatan kamu sendiri. Betul. Ya intinya adalah nggak mau cerita ke Dedi atau Mami atau siapapun itu karena pikirnya
udah berapa cerita Cak kasih ke Dedi gitu, maksudnya mikirnya gitu. Padahal kan maksudnya ada pemikiran sih, Dedi ini kan mentor aku, maksudnya ngapain aku kayak tertutup gitu loh. Makanya aku bilang apakah aku pura-pura bahagia gitu, padahal aku sebenarnya tertekan. Dan sebenarnya posisinya Dedi adalah mentor aku yang harusnya aku benar-benar bisa being lagi, open gitu sama. Iya ngasih tahu aja padanya. Date ini menarik juga sih sebenarnya. Menarik dalam arti kenapa kita punya kesungkanan. Kan kita ada harusnya. Kata harusnya ini kan pilihannya you lakuin atau enggak. Tapi kita lebih cenderung nggak mau ngelakuin itu ataupun mencoba gitu ya. Lebih memilih ya udahlah. Tapi waktu kena memang kan harusnya. So what's wrong gitu loh. Aduh, salah nanya kita. Tanya balik. Iya, menurut kamu Kak? Eca nggak usah Dedi deh Kak, Eca aja Kak. Oke. Menurut kamu Kak? Lebih lega kan? Saatnya kamu bertanya dia. Menurut kamu? Lu lega dikit sih. Kenapa ya? Atau menurut Dedi gimana? Pertanyaan yang bagus. Iya deh. Tuhan menurut engkau Tuhan bilang saya nanya siapa? Karena itu bukan cuma sekali ya. Kalau tadi kamu ada 7 kan yang menusuk ya. Yang semua pekerjaan itu kan ada 7. Dan 7 ini kan seharusnya. Saya bayangin kalau 7 ini juga saya punya. Yang seharusnya. Tapi enggak saya lakuin. Ini kan saya pikul lagi gitu loh. Wah gila itu, makanya dia bilang it's heavy. Makanya you bilang seminggu capek banget. Berat banget. Seminggu capek banget. Minggu depan kalau kamu enggak lakukan seharusnya. Sama, capek terus. Pura-pura Jadi bahagia. itu seharusnya kalau nggak seharusnya deh. Seru juga sih sebenarnya. Seharusnya nggak seharusnya. Orangnya apa ya? Iya. Padahal kan seharusnya Didi kalaupun tahu kan dia nggak bakal mempermalukan kita, dia nggak bakal marah-marah kamu juga. kok tahu sih kamu? Kok seharusnya asumsi? Asumsinya gitu, tapi kalau di aku asumsinya beda, sebaliknya. Pasti dia akan kamu kok gitu ya aku. Itu bedanya, pengenalan kita kan lebih dalam. Oh. Kan anak baru kamu. Aku emang anak baru banget sih Kak, mahasiswa baru. Sama, nggak mungkin Didi marah dalam artian kalau aku ngasih tahu keadaanku yang ini loh dia sebenarnya gitu. Tapi kesungkanan gitu, saya belum memilih nggak melakukan itu gitu. Apa sungkan atau Malu takut apa ya? Sungkan atau kalau aku lebih ke arah apa ya, aku selalu bilang ke Eko, dia tuh kan pacaran sama aku udah lama banget nih Kak. Oh Eko itu pacar kamu? Kasih tahu dong, kasih tahu. Enggak jauh. Nanti biar muncul. Nggak usah deh. Oh nanti yang kedua kan? Iya. Di podcast, bukan ketiga. Iya. Iya oke ada. Gampang, ya Kak. Oke. Mantap. Jangan lupa. Jangan lupa. Jadi intinya adalah dia tuh pacaran udah lama nih Dep. Dia tuh ngikutin cerita aku mulai dari yang kayaknya apa aja deh pokoknya. Terus ada momen dimana aku mau cerita aja aku udah mikir kayaknya dia mikul cerita aku kebanyakan gitu. Nah cara yang aku pakai dia pada saat ini aku pakai cara yang sama udah di gitu. Maksudnya kayak jadi belum lagi cerna masalah aku yang lain. Maksudnya ini kan baru tinggal baru bareng Dedi. Belum kalau Dedi denger keluarga aku, belum Dedi denger pribadi aku. Jadi kayak Merasa jadi itu bebannya ke Dedi gitu. Dedi capek kayaknya. membebani. Oh udah jangan gituin aku loh. Jangan gituin aku. Itu lagi dari saya. Nampaknya lo ya. Dia mau mengambil alih tugas mentor. Bisa jadi. Ya yang nggak gitu. Yang nggak gitu juga. Karena kasihan Dedi Kan capek loh. kan kamu berpikir kalau dia capek kan? Berarti kan kamu sudah lebih tahu dia. Maksud Dedi, Eca lupa apa yang Dedi kasih tahu. Enggak, pengen mengerti aja. Kalau kamu bilang kalau kamu bilang kamu bukan mau mengambil alih tugas mentor, Kenapa takut terbebani? iya. Jadi harusnya ngomong dari awal. Mau tahu Atau sekarang. emang kita berpikir mentor kita ini kapasitasnya cuma di sini aja. Kabarnya jangan gitu ya. Jadi kita ada jengkal ya.
Karena kalau lebih dari ini kayaknya enggak deh. Minum dulu. Minum. Kalau gini-gini tuh. Kalau ini jangan gitu. Ini luar biasa. Nah, Dad berarti ada apa nih? Kabar. Teman yang menjudutkan. Oh, tamu. Bisa-bisa nggak diundang lagi saya. Kabar nggak usah. Tapi proses ini pemirsa mesti tahu, netizen mesti tahu, ini pemirsa apa adanya nih, real nih. Pergumulan tetap ada, tapi sebagai mentor seolah-olah dirasa kok membiarkan aja itu terjadi. Masih pergumulan itu kan berperang, biar tahu aja kan peperangan itu terjadi dalam pikiran. Pikirannya Echa, bukan saya yang berperang, dia. Mengambil alih perang dia. Jangan gitu. Lihat 3 ke saya. Tadi mau Ini harusnya. Iya ya. iya ya. Ya iya. Oh perlu Jadi dikasih lagi. mesti dilatih, mulai-mulai mesti dilatih, memang mesti berbicara tentang I give up. Nah itu deh. Itu kata-katanya, Dad. Itu kata-katanya. Terus kenapa? Kau Nggak, bisa. maksudnya nggak kepikiran, cuman yang mikirnya berat-berat aja. Cuman maksudnya untuk mikir sampai kata aku nyerah gitu. Itu enggak. Justru saya ya. Kayak mikirnya jangan menyerah, berat tapi maju terus. Gitu, Kak. Gini, mungkin bahasanya ya paling gampang untuk jadi ilustrasi. Ingat, ini hanya ilustrasi doang ya, saya kira supaya memberi pengertian untuk anak-anak semua. Jejak kaki di pantai, kan ada yang menceritakan ada 4 jejak kaki karena berjalan bersama. Iya. Nyata, terus satu waktu kok sebenarnya cuma 2 jejak kaki. Yang satu lagi di mana? Satu pribadi ini. Karena yang satu lagi pribadi itu digendong. Ibaratnya Bapak seperti itu, Cah. Tisu. Bapak seperti itu. Kalau kamu give up, Wow. dan nggak itu. pernah akan tinggalkan. Oke, I get it. Maksudnya waktu kita digendong itu kan visinya adalah, prinsipnya adalah visi itu tetap jalan bagi saya. Contohnya harus bergerak gitu loh. Tetap harus ada bergerak sekalipun nanti satu waktu kamu dengan cara digendong, why not gitu loh. Kamu ada waktunya memang mesti mengalami refresh. Belum bisa untuk langsung ke Tuhan. Tapi nanti dalam proses itu akan terus Nih. langsung ke Tuhan. Kamu perlu tisu. Gak juga sih. Iya. Aku mikir. By the way saya ingat ini, Cak. Aku butuh kopi tambahan ya, karena dah. Berat ya. Berat. Saya dengar prinsip ini, ingat cerita kita yang kemarin ini itu yang kita beli galon. Terus kita mau arahnya kemana nih? Kalau saya kita ke kanan aja ke arah Peak Avenue, tapi Dedi lebih ke arah ke kiri. Pas mau nyampe pertigaannya, Ded ini kemana? Ya udahlah, ikutin punya kamu aja. Kan selama ini kamu selalu ditolak. Sekali ini aku ikutin maunya kamu Ini gitu. bercanda nggak? Serius? Jadi pas ke kanan, kita cari Indomaret. Jadi ceritanya begini. Prinsipnya, maksudnya nanti biar dia lanjut ya. Prinsipnya gini, supaya pemirsa tahu, dia punya jalan itu mau jalan kiri bisa, mau jalan kanan bisa, tetap tujuannya bisa. Sama ya. Tapi Dedi memutuskan untuk pakai jalannya dia. Iya. Oke. Ikut Secara jalan saya. preferensinya Dedi, Iya. sini pasti lebih dekat, Iya. sini pasti lebih jauh. Iya. Ingat yang lebih jauh ya. Kamu ngerti ya? Ingat lebih jauh. Goalnya kita mau Tetap beli sama. Indomaret aja, nyari Indomaret gitu. Dia diputuskan udah ikut kamu aja lah, sekali-sekali kan biar kamu diterima gitu. Iya. Selama ini kan kamu selalu ditolak gitu ya. Oke. Ngakak nggak itu? Ngakak kita lah. Pas ke kanan bener nyari Indomaret Alfamart nggak ada. Nggak ada Dit. Nggak apa-apa. Udah merasa guilty belum? Maaf. Nah, akhirnya mutar lagi. Akhirnya ikutin dari punya Arah. dan ketemu malah banyak kok ya. Jadi saya bilang ya, iya ya. Ada masa. Tapi itu indah, saya terharu juga sih sebenarnya. Ditambah dengan podcast kita hari ini, wow. Untuk itu pun mungkin terlalu capek di challenge, seolah-olah kita nggak pernah dianggap benar. Sampai satu titik dengan cara sederhana seperti itu pun, saya merasa
ternyata enggak ya. Ada reward juga, kemudian reward dan penerimaan pengakuan sekalipun salah. Salah jalan yang saya ambil itu. Tapi nggak mengurangi kasihnya sih. Karena Kebara udah terlalu lama sama Dedi mentoring. Ya. Soalnya aku belum sampai di pemahaman kayak itu sih. Belum sampainya adalah setiap kali berpikir ingin melakukan itu tuh jadi stres gitu kayak. Karena kan masih ya kayak Dedi bilang aku tuh masih bertabrakan sama diri aku sendiri, jadi kayak berlawanan sama diri aku sendiri untuk bisa jadi kayak let's say kayak Kebara lah gitu, bisa memahami proses itu. Susah sih. Waduh, 1 minggu ini rasanya kayak podcast nih gitu. Mau mentoring nih gimana nih kalau ketemu Dedi nih gitu kan. Nggak mungkin bohong-bohong dong yang kayak Ca gimana Ca? Kok bisa nggak All mungkin is sih? good, all is good. All is well. Three idiots. Idiot. Oh my god. Ya, kayak gitu sih Dad. Iya, give up. Bicara give up. Mau kapan lagi mau bicara sama Tuhan? Saya nggak sanggup. Untuk jujur ngomong itu aja sulit ya. Nggak keluar dari otak aja sebetulnya nggak. Oh enggak ada. Kalau saya ada. Aku cuma bilang ini berat. Karena masih ada istilah dalam diri aku kayak fight, harus bisa fight sama sesuatu yang berat gitu. Cuman merasakan itu berat ya. Rasanya kayak wah kalau di kos-kosan mah Eca bebas Dad mau berekspresi kayak apa aja. Mau berekspresi sampai nggak tidur, nggak peduliin diri sendiri kan bisa Dad. Iya. Tapi kalau di sini kan nggak mungkin kayak gitu. Ya bedanya kan di sana waktu kamu ekspresi diri sendiri itu melibatkan Tuhan nggak? Kopinya boleh Kopi boleh tambah lagi. deh. Tambah sih kayaknya. Jadi mau lagi nggak kopinya? Mau lagi? Ambil dulu. Cut. Distraction. Yang paling sulit bagi menurut Dedi loh ya, ini nggak apa-apa toh sambil Iya, begini. apa? Direkam. Yang paling sulit itu bagi anak-anak, siapapun juga bagi Dedi waktu dulu ya. Bagaimana mau komitmen untuk Tuhan tuh ada, dan itu paling berat. Karena seluruh orang Kristen tahu kok ada Tuhan. Tahu Tuhan tidak terlihat, Iya. tapi dirasa dan yakin itu ada. Ini kadang-kadang kan pengen sepertinya tidak diawasi. Mana ada Bapak Surgawi lagi mengawasi kalian. Kapan nih mau berbuat salah ya? Iya. Oh gini ya, oh tunggu lah ya. Nanti kalau kamu berbuat salah saya akan hukum kamu. Nggak ada satupun informasi itu di Alkitab. Namun dari sisi kita, keinginan kita melakukan yang terbaik, yang tanda kutip kita menyenangkan hati Tuhan, masih ada part dari kita itu melakukan itu menurut standarnya kita, bukan menurut standarnya Tuhan. Standarnya Tuhan progresif, kita selalu berpikir satu titik. Bisa hari ini sukses. Nah, harus ini sukses. Kalau enggak, Belum. oke lah, banyak alasan yang bisa dimasukkan kan. Tapi kalau hari kedua kayak begitu lagi, tambah alasan lagi, lama-lama merasa oke. Nah itulah sikap yang berikutnya ini, pembiaran inilah yang membuat kita berat. Jadi bilang yang tadi tuh ayat tadi kan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berarti kan gini. Action itu, kalau kita bahas kemarin ya, tapi tidak ada podcast itu kan. Action itu baru menimbulkan semangat kan. Bukan tunggu semangat baru action. Jadi action itu mulai dengan oke, saya nggak mampu sih. Saya betul-betul give up kok Tuhan. Jadi yang sekarang yang saya bisa pikirkan hanya ini. Saya nggak mau pikirkan yang lain. That's good. Itu sudah oke. It is okay. Itu Saya mau memilih ini aja dah. Ini yang saya bisa tanggung. itu is okay dalam thinking that karena itu kan progress bisa berulang Sama nggak kamu dengan Eca? Nggak beda. Tuh, Kamu dengan bilang, Eca, itu Eca. Eca dengan kamu. Iya. Sama nggak? Iya. Beda dong. Beda. Nah, terus gimana caranya ngukur? Pengalaman kamu atau pengalamannya Eca? Untuk Atau kebenarannya pengalamannya Dedi? kembali ke Alkitab sih ya. Jadi ininya ya. Nah, itu dia makanya saya bilang, kalau kembali ke Alkitab prinsipnya begini, progresif.
Iya, iya. Penyuciannya progresif. Tapi masalah penyucian berarti kan penyucian hati itu berkaitan dengan pengalaman kamu juga, pemahaman yang kamu alami. Nah sekarang kalau pengalamannya Eca baru ketemu, terus kamu sudah lama, Udah lama. bagaimana ukurannya? Yes. Jelas kamu give up, kamu sudah pasti lupa. Waktu kamu give up itu kamu sudah tidak ingat lagi. Iya. Tapi Eca karena baru mulai dia give up, ya Tapi biasa. benar dalam saya selalu ingat kata Dedi Ivan, great understanding itu goalnya itu waktu saya bisa mengerti apa yang kita sedang diskusikan, termasuk firman Tuhan sendiri itu ya, ternyata itu membantu saya di dalam actionnya juga. Atau begini, saya mau tanya kamu, khusus untuk Eca ya, biar kamu ngerti prosesnya kamu kan beda. Kamu punya keyakinan nggak bahwa dirimu ini selalu benar? Ada. Ferguson. ada Dad. Kenapa? Sama ya Kak. Nah, kenapa ini yang mesti lebih penting? Karena itu menyatakan isi hati kamu. Kenapa kamu yakin bahwa dirimu ini selalu benar? Nanti Dedi kasih tahu kenapa pertanyaan ini muncul. Kenapa kamu selalu yakin bahwa dirimu ini selalu benar? Yang pertama karena Dedi sebagian besar 90% itu teladan. Oke. Ya, teladan dalam banyak hal sih sebetulnya. Oke. Teladan dalam hal yang Eca lagi alamin, atau mungkin komitmen, atau mungkin Membuka pencerahan bagi kamu. Oh Iya. iya, ini harusnya ini yang saya perhatikan. Kayak gitu-gitu ya. betul. Wow. Terus udah gitu kayak Terus hidup di sini kamu lihat. lihat langsung. Bukan hanya ngomongan. Bukan hanya ngomong. Iya, jadi kayak makin bertambah pemahaman aku bahwa Oke, ini. Dedi bisa gitu. Oke, itu Maksudnya, benar kan? Itu membenarkan pemahaman aku selalu. Maksudnya Dedi nggak mungkin salah lah gitu. Selalu benar. Iya, selalu benar gitu loh Kak. Terbukti. Terbukti bukan cuma omongannya gitu maksud aku. Iya, benar kan? Benar. Terus posisinya Dedi dengan Tuhan di mana di otak kamu, di hati kamu? That's the question. Kemarin, kok jadi tiba-tiba semangat gitu ya. Tepat kemarin aku tuh bener-bener udah gak mau pergi recording. Oke. Capek minta ampun. Pokoknya capeknya ya karena udah complicated itu deh. Terus aku pikir kayak Tuhan, kayaknya aku nih mendewakan Dedi Ivan. Aku bilang gitu. Kayaknya aku mendewakan Dedi Ivan deh gitu. Jadi pokoknya itu doang tuh, Det. Minumlah aku kopi rum. Mabok, ya kan? Enggak lah Kak. Pening aja. Pusing aja. Pusing, ya. Kelingan. My body not toleransi gitu. Iya. Bisa menerima. Ini Inggris kita bisa dicecer nih sama orang-orang. Kayak gitu sih, Det. Pokoknya satu kalimat itu. Ya, jadi anda sudah tahu dong di hati kamu siapa, Tuhan di mana jadinya. Posisi Tuhan Membuat kayaknya kamu capek. ditukerin sama Dedi Ivan. Ya, padahal dibilang ini nggak ada namanya Paulus di sini lebih dari siapapun juga. Paulus malah bilang kan yang berbeda. Benar kan? Nggak bisa. Kalau kamu mau menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kamu, berarti kan sama kamu kosong lagi. Iya. Kalau waktu kamu kosong capek nggak ya? Empty. Empty. Very good. Nanti judul podcast ini saya mendewakan mentor saya. Mantap ya? Mantap. Gak apa-apa, saya dukung statement itu. Saya dukung statement. Karena hal yang tidak diperhatikan dari kalau itu benar terjadi ya. Iya. Kalau kita lihat nanti prosesnya, mentor kita ini tidak seperti yang kita Ekspektasikan. Kecewa. kekecewaan itu kita nilai Iya. semua orang. Kalau pendeta mah sama aja lah, orang mentor gua aja kayak gitu. Iya. Itu bahayanya sih di sana. Akhirnya antipati, lebih nggak respect. Tapi kita yang sakit sebenarnya gitu, karena kita merasa nggak ada yang nggak lah. Orang mentor gue yang gue anggap ya, mentor gue itu udah dia aja bisa begitu. Iya. Apalagi distraksi ke sana sih dia.
Betul. Ya, kamu sudah tahu berarti kata-katanya kan? Karena Jadi aku udah menyebab kamu give up itu peperangan batin kamu, harus nurutin Dedi Ivan perkataan firmannya Dedi. atau perkataan firman-Nya Allah gitu, Tuhannya gitu ya. Yep. Tutuplah podcastnya. Boleh? Tunggu, belum tutup dulu, jangan. Saya kan harus ke sini, Iya. mesti ke sini lagi kan. Senang kali ya. Kamu ingat nggak dia bilang sama kamu, Bar, kamu jadi wakil. Saya nggak mau loh kamu wakil saya itu, wakil 1 saya akademik. Di kampusnya Dedi ya. Nggak bisa loh, Dedimu ini kamu nggak challenge, kamu harus bisa loh. Kamu Gimana harus. cara men-challenge Dedi? Bubar. Gimana Kalau cara enggak men-challenge pekerjaan Tuhan ini akan jadi one man show nih. Saya kasih gitu kan. Berulang kali. Tapi Dad, ini ya, ini Sengaja itu kan diomongkan bolak. sengaja cuma tapi aku menerima informasi ya. Challenge itu hal yang beda ketika dibandingkan dengan mau bertanya atau mempertanyakan. Contohnya ya, challenge kan itu berarti ada tektoknya. Konon bisa challenge orang kita mau menanyakan apa yang disampaikan aja di sini saya. Itu yang udah the best gitu loh. Apa yang mau lo pertanyakan gitu loh. Itu yang menurut aku itu udah the best gitu ya. So gue mau ngapain lagi kan gitu ya. Ya kan? Tapi pas satu titik saya wakil 1 nih, dalam artian treatmentnya nggak kayak gitu. Akhirnya ya nggak ada niatan mau bertanya karena di sini saya udah udah the best. Udah the best. Ya, kayak Gitu udah ya. stuck gitu ya. Nggak ada lagi Gak mencapai. ada lagi yang di atas itu. Saya ini ngapain gitu loh. Ini songgong daging ini. Berarti gini ya. Iya. Ada satu, tolong pegang ini. Taruh sini, di atas sini. Ini. Yang ketiga. Bukan Oh, di atas gini. lagi. Nah, gitu. Itu Dedi. Berarti kan kamu sini, ini Dedi. Ini Tuhan. Ya toh, itu kan gampangnya begini, Iya, kan? iya. Gampangnya gini kan. Kan melihatnya tetap di sini. Saya. Sehingga lihatnya di sini terus kan. Iya. Filternya kan di sini kan. Tuhannya gak kelihatan. Yang kelihatan Dedi Ivannya doang. Mendewakan Dedi Ivan. That's fine, Dad. Makanya anyway, saya jadi wakil 1 itu udah 1 tahun ini, tapi masih sama di sini itu belum lagi yang hal-hal lain ya. Betul. My rector, my mentor, My my Dedi. daddy. Gimana mau Gimana? bertanya sama orang tua gitu loh. Apalagi gitu ya. Tuhan. Ya Tuhan mau. It's really sih, Dad. Itu real. It's okay. Proses. Tapi Jadi kalau berbeda. mau Iya. mempertanyakan itu gimana sih sama orang tua? Jadi kayak yang Jangan. idealisnya seharusnya anak itu tunduk kasih. Iya, idealis. Gini. Oke, kalau gitu nggak boleh judulnya mendewakan mentor. Apa tuh? Melihat mentor sebagai bapak. Masih bagus. Tunggu dengar dulu. Dengar dulu. Karena selama ini melihat mentor sebagai Dewa. Tuhan. Iya. Kalau sama bapak kan nggak mungkin dong. Padahal sudah bolak-balik, saya ini bapak kamu. Kalian di sini pun sebagai bapak. Oh, Dedi mau lihat positifnya nanti judulnya. Jadi bukan. maksudnya judulnya Saya- positif negatif. Bukan masalah judulnya. Maksudnya pengertiannya. Berarti kan ini boleh kan bikin gini kan. Iya. Tapi di akhir-akhir itu kita bisa berbicara dengan konsep melihatnya harusnya gini. Kalau kalian pikir saya sebagai bapak, benar-benar sebagai bapak, Ya layaknya anak ke bapak. iya, Jadi selama Hampiri ini kita datang. nggak panggil Dedi buat apa gitu ya? iya. Kalau itu Ded, sih, jangan sedih dong. wah Dedi sedih nih kayaknya. Sedih. Maksudnya kita manggil Dedi panggil tapi Dedi, tapi nggak kayaknya dijadikan latah aja. iya. Karena orang panggil Dedi, kita panggil Dedi. Podcast pertama yang saya bilang lata. Ya. Wah, berarti saya Iya. Nah, walaupun podcastnya judulnya begini, kita akan bisa ngomong. saya memang Jadi konsep itu memang masih jalan. Nah, nggak bisa berubah sekarang. Betul. Nggak bisa. catat tidak bisa berubah. Aku ada satu question dari tadi aku kekat mulu ngomongnya. Bentar lagi. Tadi Dedi bilang gini, ada 7, tapi kita boleh ngomong ke Tuhan. Saya cuma mampu lakukan yang ini. Jadi sempat ngomong gitu, masih Ya, tadi itu. betul. Nah, sekarang berarti kalau aku mau jujur tuh, aku sebenarnya dalam hati aku nih, aku lagi bilang Tuhan,
untuk sekarang aku bisa maksimal di kerjaan aja. That's it. Pertanyaannya, Dedi akan respon seperti apa jika nih yang kuliah, yang pasangan, yang keluarga, yang Dedi udah kasih input segala macem nggak Eca lakukan? Oh, Dedi lebih cenderung kayak ini Ca, kalau kamu gini konsekuensinya ini. Dia juga bilang, Iya toh? Berarti Dia kan kamu bilang. tahu dong. Kalau kamu tahu dan kamu ambil keputusan itu, saya melakukan apa? karena Dedi bukan Tuhan ya. Karena Dedi bukan Tuhan ya. No. Kembali bukan masalah Bukan itu Tuhan. ya. Sekali ya, kamu sudah ada di dalam sini. Bukan di sini kan? Ini bukan berbicara dosa dan tidak dosa. Nampaknya kamu masih melihat seperti hukum Taurat. Betul, Kalau dapat ini dapat hukuman. betul. Konsekuensinya bukan berbicara sekedar hukuman. Kamu yang memilih dan kamu mau ambil keputusan ini. Ini kita bicara progresif ya. Berarti dia cuma lihat, oh kamu belum mengerti. Kamu belum memahami. Sebab kalau kamu mengetahui dengan memahami kan beda. Pengetahuan kan sama sini. Kalau kamu mengerti sudah sedikit lebih dalam. Dan kamu sampai yakin berarti kamu sudah harus pasti kamu mau lakukan. Tidak mungkin. Whatever it costs, kamu pasti akan lakukan karena kamu sudah yakin. Tapi kalau kamu masih di sini, Aku kayak belum yakin. Iya, berarti kan masih di pengetahuan doang. Iya, makanya stres. Semangat ada itu hanya sampai di pengetahuan doang. Makanya stres. Iya, Karena so belum it's yakin. okay. Bener belum yakin. Karena waktu aku mulai kayak oke, yang ini aku kasih berapa persen, yang ini berapa persen, yang ini berapa persen. Udah bagus tuh ya. Pas dijalanin. Gak yakin bisa. Jadi pas lihat aja tuh udah mau nangis karena kayak wah nggak bisa nih gitu, nggak bisa dilakuin, nggak kuat gitu. Jadi yang paling gampang kan gini kan, 6 itu dibuang dari pikiran, Hanya satu yang dipakai. ada satu yang dipakai. Gimana? Kamu yakin bisa buang 6 itu? Nggak. Mau ngerjain nggak yakin, mau lepas juga nggak yakin. Boleh nggak udahan aja? Boleh udahan aja. Next sesi. Tapi good sih, saya benar-benar excited banget untuk podcast ini ya. Saya ikut podcast 2 kali ini. Relate, saya punya proses juga dalam kapasitas yang sekarang, level sekarang lah. Benar-benar kayak flashback sih, Dad. Are you sure you're my daddy gitu kan, kayak apakah orang lain yang coba mau ikut campur urusan saya gitu kan. Itu kan masih di sini. Makanya kadang ada yang saya tutupin, ada yang oh ini perlu, tapi kalau ini janganlah. Ya itu kan pengertian kita aja sejauh mana kita yakin ketemu mentor ini benar-benar kehendak Tuhan kita bisa dimentoring dan bertumbuh mengenal dia sih. Saya bilang progresif. Jadi sudah yakin mau berhenti? Berhenti enggak, lepas banget enggak. Perbaiki dari nolnya aja. Kayak Pertamina aja, perbaiki dari nol ya, mulai dari nol ya. Enggak boleh. Bener-bener kayak. Kalau kamu punya konsep, ini untuk pengetahuan ya, saya tidak bilang langsung berubah. Kalau kamu punya konsep, mungkin next ya. Start dari awal itu adalah yang terbaik. Konsep ya. Kenapa ya Tuhan waktu manusia jatuh dalam dosa nggak mulai aja dari nol aja? Oke. Dad, makasih. Makasih. Saya juga terima Makasih, kasih. Oke, saya tidak mau terima kasih. Masalahnya pas jadi ngomong gitu, Wah, langsung tek gitu udah. Yes. Pas udah tek kan kita butuh waktu lagi mencerna itu kan ya. Itu next ya. Next. Kenapa ya? Aneh ya. Kenapa dia harus pakai acara mati di kayu salib gitu loh? Iya. Kenapa nggak sekalian diselesaikan di hari itu? Kalau kita paling gampang kan itu. Begitu salah start from nol. Emang Nanti mati di kayu salib Tuhan nggak start dari nol ya? Itu saya baru tahu kalau kamu berpikir gitu. Menarik juga berpikir kan. Start dari nol. Udahan ya. Tadi kita sudah bilang udahan. Nggak udahan. Pancing lagi. Emang. Thank you, Dad. Jadi Thank you, kabar. tema hari ini adalah give up. Mendewakan mentor. Itu paling bagus. Very good. Dad, thank you. Thank you, Dad. Thank you, Ca.
Terima kasih sudah menggendong saya. Sudah terima kasih ya sudah. Terima kasih sudah menggendong saya. Belum sih sebenarnya. Sudah. Aku belum mau digendong. Oh. Iya nggak sih deh? Nggak tahu, lu udah merasa dari mana? Dad, kayaknya bukan gendong lagi sih. Udah bawa mobil lagi. Digerek. Udah mobil gua itu di atas mobil derek ya. Wah ini ilustrasi bagus. Mobil sih ya, makasih. Jadi juga yang mobil derek. Ya ampun. Supir truk. Supir mobil derek. Wow. Good lah. Jadi nanti para netizen yang nonton boleh kasih pertanyaan-pertanyaan ya. Ya bisa sih. Boleh juga sih. Supaya dalam proses itu kita punya critical thinking, Betul. berpikir kita bertambah. Nah, Dad, kita baru punya sosial media juga, ada Instagram, Facebook gitu. Jadi kalau teman-teman pengen kasih pertanyaan, boleh dikasih ke DM-nya Ketemu Mentor Instagram. Gitu. Canggih ya? Canggih ya. Wah, kalau di bidang itu betul-betul dia nggak sanggup sih. Kalian luar biasa. Jadi melepaskan atau tetap melepaskan? Apanya? Kalau Dedi kan tadi bilang nggak sanggup ya? Nggak sanggup. Give up. Jadi milih melepaskan atau gimana? Oh enggak, karena tahu bahwa kalian lebih bagus di situ. Lebih bagus, mempercayakan. Aku mempercayakan Dedi. Aku mempercayakan Dedi dan kabarnya ya. Tolong dirubah nilai aku menjadi 100 atau A. Percaya. Enggak. Ini ada maksud apa lagi? Tolong jangan dibahas di sini. Kalaupun ada di belakang aja. Saya telepon di atas lagi. Oh di atas. Tolong. Thank you, Dad. Thank you. Thank you, Dad. Thank you, Abara. Ya, tolong doakan saya besoknya mentor yang sudah mulai bingung mementoring 2 orang. Ayo doa. Just kidding. Ayo. Semangat. Terima kasih Bapak. Hari ini kami bisa dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Nya yang hidup dalam kami, oleh kasih-Mu yang abadi, yang besar dan tak berpamrih itu, terus mengubah kami dari dalam keluar. Kami tahu proses penyucian ini butuh effort, butuh tanggung jawab, butuh kami sebagai pribadi yang dewasa untuk terus mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hamba-Mu tahu banyak anak-anak-Mu dalam kondisi terutama pandemi ini, tekanan itu begitu rasa tak tertanggungkan. Tapi firman-Mu ya dan amin. Tuhan, Engkau mau kami bukan pasrah tapi tidak berbuat apa-apa. Tapi Tuhan, Engkau mau kami melakukan yang terbaik dan berserah sepenuhnya kepada Engkau. Bapa, Engkau mau tolong agar hari ini pikiran kami, hati kami diarahkan hanya kepada Kristus. Ya. Dan sepenuhnya kami mau menyerahkan rencana-rencana kami, semua yang hati kami, pergumulan kami kepada Engkau. Engkau yang angkat beban kami, letih lesunya kami, dan Engkau sendiri yang memberikan kami kemampuan untuk menjalankan hari-hari kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Amin.